Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya juga ingin ikut berpartisipasi mengajukan pertanyaan kepada para narasumber, dan silakan nanti narasumber yang mana saja boleh menanggapinya. Baru saja tadi disampaikan pengertian dana kas kecil menurut Zaki Barituan. Berdasarkan pengertian dana kas kecil yang disampaikan oleh Zaki Barituan, tentu kita bisa menarik kesimpulan, mengambil intisarinya, unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam dana kas kecil. Maksudnya, suatu dana disebut kas kecil, tentu ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur itulah yang menjadikan dana disebut sebagai dana kas kecil. Jadi yang saya tanyakan adalah unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam kas kecil berdasarkan pendapat Zaki Barituan. Demikian pertanyaan dari saya. Silakan siapa saja boleh menanggapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Reni, nomor absen 21 dari kelas 12 UTKP 1. Unsur-unsur dana kas kecil menurut para ahli. Berdasarkan pengertian dana kas kecil yang dikemukakan oleh Keiso dan Weget, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam dana kas kecil memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu dana kas kecil dapat digunakan untuk membayar keperluan perusahaan. Yang kedua yaitu dana kas kecil harus tetap memperhatikan dan dapat mempertahankan kontrol perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dana kas kecil digunakan sebagai pemuas perusahaan dalam hal kebutuhan. Contohnya seperti kebutuhan perusahaan yang terpenuhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Novita Ramadhani, kelas 12 OTKP 1, nomor absen 11. Di sini saya akan menyampaikan unsur-unsur di dalam dana kas kecil. Berdasarkan pengertian dana kas kecil yang dikemukakan oleh Zaki Barituan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam dana kas kecil terkandung unsur-unsur. Yang pertama, pengeluaran kas kecil akan sangat tidak ekonomis jika perusahaan harus menggunakan cek. Yang kedua, batasan nominalnya tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Tentunya masing-masing perusahaan menetapkan jumlah yang berbeda sesuai dengan skala operasional perusahaan. Biasanya antara 500.000 sampai dengan 5 juta. Yang ketiga, dengan begitu ekonomis tidaknya juga bukan hanya bergantung pada nominal saja, tetapi juga pada praktis tidaknya sesuai SOP, sebuah proses pengeluaran anggaran sebagai dana pembiayaan kas kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Juwita Winda Utami dari kelas 12 OTKP 2, nomor absen 10. Di sini saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Mardiasmo bahwa dana kas kecil merupakan kas yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan menggunakan cek. Dana kas kecil dipercayakan juga kepada kasir kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas kecil.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam kas kecil tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, dana kas kecil digunakan khusus untuk membayar pengeluaran dengan jumlah yang relatif kecil. Yang kedua, dana kas kecil berfungsi sebagai pengganti cek karena tidak ekonomis untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil. Yang ketiga, kas kecil hendaknya dipegang oleh petugas administrasi keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana kas kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Melita Ayu Herbafaloni, nomor absen 15 dari kelas 12 OTKP 2. Ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Aziz. Berdasarkan pengertian dana kas kecil yang dikemukakan oleh Sumarso adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan oleh perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Nah, biasanya pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak besar, serta pengeluaran yang dilakukan dengan cek. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam dana kas kecil terkandung unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah dana kas kecil merupakan sejumlah uang tunai tertentu yang sengaja disisihkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, fungsi dana kas kecil tersebut digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu pengeluaran-pengeluaran yang didanai oleh dana kas kecil adalah pengeluaran yang nominalnya relatif kecil. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Cahyani dari kelas 12 UTKP 1 nomor absen 6. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai unsur-unsur di dalam dana kas kecil. Berdasarkan pengertian dana kas kecil yang dikemukakan oleh Hortgren, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam dana kas kecil terkandung unsur-unsur berikut. 1. Pengeluaran kas kecil akan sangat tidak ekonomis jika perusahaan harus menggunakan cek. 2. Perusahaan biasanya menyimpan sejumlah kecil uang kas di tangan untuk membayar biaya-biaya yang berjumlah kecil tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Ofi Ramadhani, absen 19 dari kelas 12 OTKP 2. Saya ingin menjawab pertanyaan mengenai unsur-unsur dana kas kecil menurut Horngren. Based on the definition of petty cash fund put forward by Horngren or Carlos Thomas Horngren. According to Horngren, it will be very uneconomical for companies to write checks to pay for an executive taxi, a box of pencils, or to ship a special order out of town. Because of this, companies usually keep a small amount of cash to pay these small amounts of expenses. These funds are referred to as petty cash. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam dana kas kecil terkandung unsur-unsur berikut. 1. Kas kecil adalah pengganti cek karena cek dianggap sudah tidak ekonomis bila digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bernilai kecil. 2. Sebagai pengganti cek, kas kecil dapat digunakan untuk membayar taksi seorang eksekutif, satu kotak pensil, atau pengiriman sebuah order khusus ke luar kota. 3. Kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang sengaja disimpan sebagai dana kas perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Fadila Arnandasari, nomor absen 1 dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Aziz. Berdasarkan pengertian dana kas kecil menurut Henry Simamore dalam bukunya Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, menyatakan bahwa kas kecil adalah dana kas yang dipakai untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam dana kas kecil terkandung unsur-unsur berikut. Yang pertama, dana kas kecil merupakan dana yang khusus diambil dari kas perusahaan. Yang kedua, pengeluaran yang didanai dengan kas kecil adalah pengeluaran yang nominalnya relatif kecil. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tatas Prastiwi dari kelas 12 OTKP 1, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur kas kecil dari para ahli, yaitu dari Sumarso. Yang pertama, kas kecil adalah sejumlah dana yang disisihkan dari kas perusahaan. Yang kedua, dana kas kecil digunakan khusus untuk menangani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.